Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke bab 4, poin yang keempat ya teman-teman, yaitu mengenai integrasi nasional. Dalam hal ini adalah faktor pendorong, penghambat, dan peran ASN sebagai perekat bangsa teman-teman. Integritas nasional adalah proses penyatuan atau pembauran berbagai komponen sosial, budaya, suku bangsa, dan regional ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional teman-teman. Integrasi nasional bukanlah suatu status yang sekali jadi lalu bertahan selamanya. Ia adalah sebuah proses dinamis yang harus terus-menerus dirawat, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, terutama oleh jajaran aparatur sipil negara, teman-teman. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor pendorong integrasi nasional, teman-teman. Sebagai bahan analisis dalam membedah soal-soal wawasan kebangsaan, berikut adalah faktor internal dan eksternal yang memperkuat integrasi nasional. Yang pertama itu faktor historis, teman-teman. Di sini faktor historis yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan masa lalu. Rasa sakit hati kolektif terhadap kolonialisme melahirkan sumpah bersama seperti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk bersatu. Kemudian ada faktor ideologis, adanya konsensus nasional berupa Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diterima secara sukarela oleh seluruh suku bangsa, teman-teman. Kemudian ada faktor ancaman luar, di mana adanya ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah negara seperti klaim sepihak negara asing atas budaya atau pulau terluar Indonesia yang secara otomatis membangkitkan jiwa patriotisme dan solidaritas nasional warga negara atau solidarity effect, teman-teman. Kemudian kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu faktor sarana penyatuan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mampu menjembatani hambatan komunikasi antar suku di daerah di seluruh pelosok negeri, teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke faktor-faktor penghambat integrasi nasional ya. Sebaliknya, teman-teman juga harus waspada terhadap faktor-faktor destruktif yang memicu disintegrasi bangsa, teman-teman. Yang sering dijadikan latar belakang masalah pada soal HOTS. Yang pertama yaitu etnosentrisme tingkat tinggi, di mana sikap fanatisme kesukuan yang berlebihan yang memandang rendah kebudayaan suku lain dan merasa budayanya sendiri yang paling berhak mendominasi jabatan politik atau ekonomi di suatu daerah. Yang kedua yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang tidak merata, terlalu berpusat di Jawa atau kota-kota besar saja, yang melahirkan rasa ketidakadilan dan mencederai sila kelima Pancasila di hati masyarakat daerah tertinggal atau berbatasan. Yang ketiga yaitu erosi budaya akibat globalisasi. Masuknya nilai-nilai asing yang individualistik dan materialistik yang mengikis nilai-nilai asli gotong royong dan ramah tamah bangsa Indonesia, teman-teman. Kemudian kita masuk ke peran krusial ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, secara eksplisit ditegaskan bahwa salah satu fungsi utama ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, teman-teman. ASN bukan sekedar pekerja kantoran yang mencari gaji. Mereka adalah representasi hidup dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat. Untuk menjalankan peran ini secara paripurna di era digital 2026, seorang ASN wajib menerapkan kompetensi sosiokultural sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama yaitu menjaga netralitas mutlak, yaitu ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh menjadi partisan yang memihak pada kelompok politik, suku, atau agama tertentu. Saat pemilu maupun dalam kehidupan sehari-hari, netralitas ASN adalah kunci kepercayaan publik terhadap negara, teman-teman. Oke, lanjut ke poin yang kedua, menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif, yaitu saat melayani masyarakat di loket dinas, rumah sakit, atau sekolah, ASN wajib menanggalkan identitas pribadinya. ASN tidak boleh mendahulukan orang yang satu suku atau satu agama dengannya. Dalam hal ini adalah nepotisme primordial. Pelayanan harus diberikan berdasarkan asas profesionalisme, keadilan, dan kecepatan yang sama bagi seluruh warga negara, teman-teman. Yang ketiga itu menjadi agen kontra narasi perpecahan. Di dunia digital, seorang ASN dilarang keras ikut membagikan, menyukai, atau memproduksi konten yang berbau hoax, fitnah, ujaran kebencian, atau sentimen negatif sara, teman-teman. ASN harus menjadi penyejuk,
menyebarkan narasi perdamaian, persatuan, dan edukasi kebangsaan kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan menguasai filosofi Bhinneka Tunggal Ika, prinsip multikulturalisme, mitigasi konflik cyber, serta peran strategis ASN sebagai perekat bangsa ini, teman-teman telah memiliki bekal teoritis dan praktis yang sangat mumpuni. Teman-teman tidak akan lagi goyah oleh opsi jawaban pengecoh yang dirancang rumit, karena teman-teman telah berpikir menggunakan kacamata seorang negarawan birokrat yang visioner ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke bab 5 ya teman-teman, yaitu pilar keempat, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke bab 5.1. Dalam hal ini adalah konsep, bentuk negara, hakikat kedaulatan, dan karakteristik geopolitik NKRI teman-teman. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI bukanlah sebuah kebetulan geopolitik atau sekedar hadiah dari kolonialisme yang tersisa. NKRI adalah sebuah bangunan politik hukum yang dirancang secara sadar, visioner, dan radikal oleh para pendiri bangsa atau founding fathers melalui perdebatan intelektual yang sengit di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI teman-teman. Juga dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau singkat PPKI. Kemudian memahami NKRI dalam konteks ujian seleksi kompetensi dasar SKD-CPNS berbasis HOTS menuntut seorang calon aparatur sipil negara atau ASN untuk menguasai tidak hanya aspek legal formal bentuk negara teman-teman, melainkan juga falsafah dalam mengapa bentuk kesatuan dipilih, bagaimana hakikat kedaulatan dijalankan, serta bagaimana karakteristik geopolitik kepulauan mempengaruhi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional ya teman-teman. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu filosofi dan konsep dasar negara kesatuan. Di sini terdapat pertanyaan mengapa bukan negara federal teman-teman. Dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, perdebatan mengenai bentuk negara merupakan salah satu diskursus paling fundamental. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin sempat melontarkan gagasan mengenai bentuk negara serikat atau federasi, atau dalam bahasa asing itu Bond State, dengan argumen bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kemajemukan budaya yang sangat tinggi, mirip dengan struktur sosiologis Amerika Serikat atau India. Namun arus utama pemikiran yang dipelopor oleh Soekarno dan Supomo berhasil meyakinkan mayoritas anggota BPUPKI bahwa bentuk negara kesatuan atau EN head state adalah satu-satunya pilihan rasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Alasan filosofis dan sosiologis di balik pemilihan bentuk negara kesatuan ini meliputi yang pertama, yaitu pencegahan balkanisasi atau pecahnya negara. Para pendiri bangsa menyadari bahwa politik pecah belah divide et impera yang dijalankan oleh kolonial Belanda selama 350 tahun telah meninggalkan trauma struktural. Jika Indonesia berbentuk federal, konflik antar negara bagian yang berbasis etnisitas atau agama akan sangat mudah disulut oleh kekuatan asing, yang pada akhirnya memicu disintegrasi total teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu Sumpah Pemuda 1928, yaitu jiwa dari integrasi Indonesia telah dipatri sejak 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa teman. Bentuk negara kesatuan adalah kristalisasi yuridis dari Sumpah Pemuda tersebut. Federasi dianggap mengkhianati semangat peleburan identitas primordial menjadi identitas nasional tunggal. Kemudian masuk yang ketiga teman-teman, yaitu unifikasi hukum dan administrasi. Negara kesatuan memungkinkan adanya satu pusat komando kebijakan yang menjamin perlakuan hukum yang setara bagi warga negara dari Sabang sampai Merauke tanpa dihalangi oleh ego sektoral undang-undang negara bagian. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk part kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat ya teman-teman. Sekian, terima kasih.